Narkoba 100% haram. Narkoba, jangan kau dekat denganku. Narkoba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan setiap aktivitas di kesempatan yang Bapak Ibu semuanya jalani. Tentunya di pagi hari ini penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan juga sosialisasi senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba akan dikawal bersama saya Rehan Ulumuddin kurang lebih 90 menit ke depan kebersamaan kita untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah ilmunya ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kita melaju ke acara berikutnya. Ini sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Andes Asdullah SAMM. Narkoba 100% haram. Narkoba, jangan kau dekat denganku. Narkoba, penghambat masa depanmu. Narkoba, penghancur cita-citamu. Keimanan sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti acara pembukaan penyuluhan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Mas ini mesti di Sholawat salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta virtual penyuluhan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang kami hormati, bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan. Tentunya tidak pantas kalau para pemudanya, para pelajarnya, para pendidiknya, masyarakatnya berperilaku seperti hewan. Bangsa ini adalah bangsa yang berperi kemanusiaan. Tentunya tidak pantas kalau para pelajarnya, para pendidiknya, masyarakatnya, pemudanya berperilaku seperti setan. Salah satu perbuatan setan adalah miras santika, minuman keras, dan narkotika. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajak pada para pendidik, para peserta yang mengikuti virtual kaitan dengan penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta sosialisasi senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba atas nama Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan terima kasih kepada Panitia Indonesia Bersatu Bersih Narkoba BNN tingkat nasional yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini minimalnya perbuatan setan yang berkaitan miras santika ini akan terhindari oleh anak didik kita, termasuk para pelajar pemuda yang selalu memanfaatkan waktunya untuk melakukan kegiatan miras santika. Anak-anak kita akan menjadi anak yang tidak bermoral. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak memiliki tidak memiliki cita-cita atau masa depannya suram. Karena itu kami himbau melalui kegiatan ini agar peserta khususnya para pendidik yang mengikuti ini agar nanti menggetok tularkan kepada para generasi muda khususnya para pelajar yang ada di Indonesia umumnya khususnya yang ada di Kabupaten agar anak-anak kita dapat terhindar dari miras santika, minuman keras, dan narkotika. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Harapan kami agar kegiatan ini lebih bermutu dan bermanfaat bagi anak didik kita. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyuluhan, pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta sosialisasi senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba tanggal 27 Oktober 2020 saya nyatakan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Dr. Andes Asdullah SAMM. Terima kasih Pak Asdullah sudah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. 100% haram narkoba, jangan kau dekat denganku. Narkoba penghambat masa depanmu. Narkoba penghancur cita-citamu. Dan kita akan memasuki acara inti begitu ya, yaitu penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan Pak Kompol Komisaris Polisi Sentosa Sembiring SH. Namun nanti sebelum kita mulai, saya ingin kembali menyapa yang sudah bergabung. Ternyata luar biasa, tadi saya informasikan sudah 250, ternyata sekarang sudah ada 280 peserta yang bergabung di sesi pagi ini. Boleh mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan atau absen dulu ya, yang belum absen, dari sekolah mana saja, namanya siapa, nanti akan saya sapa seperti itu ya, sambil menunggu narasumber kita Pak Kompol Sentosa Sembiring SH bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Saya ingin menyapa dulu, tadi sudah sebelum kita mulai ada dari Gugus 1 WR Supratman, ada beberapa sekolah, ada 7 sekolah dari Ciledug Tengah, kemudian Ciledug Lor, Ciledug Lor juga dari SDN 3, kemudian SDN 2 Ciledug Tengah, ada juga SD 2 Ciledug Wetan dan SDN 1 dan 2 Bojonegara yang sudah siap melaksanakan tadi. Nah, kemudian saya ingin menyapa di bawahnya dari SDN 1 Marikangen, Kecamatan Plumbon, juga hadir Pak Heru Asdika, Kepala SDN 1 Marikangen ya. Assalamualaikum Pak Heru. Kemudian SDN 2 Marikangen juga sudah hadir. Boleh di kolom chat ya, nanti saya coba sapa satu persatu sembari menunggu narasumber kita ya. Saya ingin menyapa, mudah-mudahan sudah terhubung. Assalamualaikum Pak Kompol Sentosa Sembiring. Waalaikumsalam Pak, sudah terhubung Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah terhubung Pak. Waalaikumsalam. Baik, saya sudah melihat ada di bagian bawah di monitor saya. Begitu. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu sekalian yang kurang lebih hadir di kesempatan pagi hari ini, ada 320 peserta. Selain Pak Kasat, mungkin diharapkan untuk memute. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sehat Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Ya. ada Pak. Silakan Pak, diperkenalkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Dan saya menyampaikan terima kasih pertama ini kepada penyelenggara khusus kaitan dengan narkoba ini. Perlu saya perkenalkan sebelumnya, nama lengkap saya Komisaris Polisi Sentosa Sembiring Sarjana Hukum. Ya, saya sekarang bertugas di Kasat Narkoba Polresta Cirebon, dan banyak lagi ada jenis-jenis narkotika yang beredar sekarang yang mungkin ya secara undang-undang belum diundangkan, tapi yang umum yang beredar sekarang sebenarnya bisa kita dengar di lapangan seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, ada beberapa yang sudah umum berada di masyarakat begitu ya? Ya, Berarti tadi kalau saya tangkap ini ada 2 jenis Pak ya untuk narkoba ini. Ada jenis yang sifatnya tadi alami dan buatan, artinya kimia seperti itu ya? betul. Itu ada yang berasal dari tanaman, tumbuhan itu yang alami. Jenisnya apa saja Pak yang dari tanaman ini Pak? Tanaman itu ada yang disebut dengan kokain, morfin. Gitu Kokain, ya. ganja? Ya, ganja. Oke. Banyak begitu ya. Saya sempat mendapatkan ini juga, ini ada termasuk Jicingko. Ini termasuk juga Pak? Apa? Jicingko.
itulah salah satu ya yang perlu kita ketahui sekarang, seperti ada tanaman-tanaman yang sekarang belum masuk dalam undang-undang. Ada beberapa contoh sekarang. Ya, baru-baru ini juga Pak, saya sempat mendapatkan informasi begitu ya di pemberitaan begitu, ada tanaman semacam jamur begitu Pak. Kalau tidak salah namanya magic mushroom. Apakah ini juga menjadi salah satu jenis tanaman yang sifatnya adiktif itu Pak? Ya, itu termasuk. Nanti kan itu begini Pak. Jadi ada beberapa tanaman yang mengandung narkotika. Makanya nanti ada di lapangan. Langsung Sudah ya Pak ya. Oke, kemudian tadi kalau untuk jenis tanaman ada opium mentah, opium masak begitu ya. Kemudian opium morfina, kokain, dan juga ekogina, ganja yang umum di Indonesia juga mungkin sudah pada tahu begitu ya. Nah, untuk jenis jenis narkoba yang macam garam-garaman dan turunannya, ini apa saja mungkin Pak? Bisa diinformasikan Pak? Itu yang mungkin yang diolah maksudnya gitu ya. Ya. Baik. Umumnya untuk penyebarannya, kalau tadi sebelumnya saya sempat buka sebelum kita tadi potong sedikit, itu ada kasus di Bali itu menggunakan metode atau media anak-anak untuk penyebarannya, begitu ya. Lalu kemudian apakah penyebaran secara umum begitu ya di dunia, begitu ya, atau khususnya di Indonesia, ini rata-rata penyebarannya seperti apa Pak? Metode penyebarannya? Ya, adanya media alat komunikasi penyebaran daripada ini dimanfaatkan oleh pengedar narkotika. Kabupaten Cirebon, ya ini memang melalui sarana telekomunikasi yang ada sekarang ini sebab mereka itu berusaha untuk semua lapisan anak-anak karena telekomunikasi khususnya tahu sekarang jaringan internet banyak sekali yang dimanfaatkan. Saran kami tenaga pendidik ya, lebih mengawasi lagi anak-anak kita khususnya dengan sarana telekomunikasi yang dia pakai membawa ke sekolah. Oke, baik Pak, upaya pemberantasan begitu ya yang sudah dilakukan begitu ya, ini seperti apa Pak langkah-langkahnya? Apakah ini sudah ada perkembangan untuk upaya pencegahan ini? Seberapa jauh begitu Pak untuk melindungi anak-anak Indonesia ke depan? Ya, kalau dari kami sendiri, ini tentunya ini kan baik dari dinas kesehatan, ini kita sudah ada tim satgas terpadu khususnya dalam pencegahan penyalahgunaan. Jadi pertama kita menjalankan itu berkoordinasi. Kemudian sarana yang ada di kita khususnya di kepolisian di BNN itu
ada tim ya yang mementoring lewat cyber itu untuk memantau jaringan daripada pelaku-pelaku narkotika ini di lapangan. Karena dia sudah menggunakan jalur telekomunikasi. Artinya ini upaya pemberantasan narkoba ini sudah sering dilakukan begitu Pak ya. Tetapi memang masih ada sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan di usia anak-anak SD maupun SMP ini masih ada begitu yang terjerumus ke penyalahgunaan ini. Tapi upaya-upaya itu tadi saya sampaikan sudah dilakukan begitu ya Pak ya? Sudah dilakukan, dan kita langsung ini beberapa bulan terakhir kita bekerja sama dengan BNN melakukan sosialisasi. Kalau ke kelompok pemuda, kita datang ke desa-desa, kita lakukan sosialisasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui apa yang dan bagaimana cara penyebaran atau peredaran narkotika ini di lapangan, baik juga dampak-dampak yang ditimbulkan. Jadi masyarakat harus paham risiko yang dia tanggung apabila menggunakan narkotika itu. Demikian, Pak. Artinya ini peran orang tua begitu ya, atau para orang tua termasuk mungkin teman-teman pendidik di seluruh Indonesia ini juga ikut berpartisipasi begitu ya untuk mengantisipasi penyebaran atau mungkin bahkan penggunaan terhadap anak-anak penggunaan narkoba di kalangan anak-anak didik begitu ya. Betul. Kita tahu ya Pak bahwa sekarang ada ini salah satu obat-obatan yang murah. Ini memang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru khususnya tenaga pendidik. Ini obatnya murah. Itu dibungkus pakai plastik. Harganya bisa cuma 15.000 bahkan 10.000 satu kantong. Sementara anak-anak ini kan tidak tahu itu obat apa saja. Nah, sebaiknya para guru kami himbau supaya lebih berhati-hati untuk dapat ya dengan waktu-waktu tertentu memeriksa tas ataupun barang bawaan daripada anak-anak, kemudian melihat gejala anak-anak yang berbeda dari biasanya, sehingga kita bisa sama-sama memantau daripada peredaran narkotika itu sendiri, jangan sampai merusak anak-anak didik kita. Oke, ketika ada perubahan perilaku, ini yang perlu kita waspadai begitu ya Pak ya? Betul. Dari yang anak yang dulunya pendiam, gitu tiba-tiba jadi aktif begitu ya. Ini patut dipertanyakan, ini apakah memang benar-benar dari tingkat rasa percaya diri yang alami ini muncul atau ada pemicu di situ ya Pak ya? Iya. Kemudian bagaimana kemudian ketika ini kita tahu ini anak sudah mulai berbeda begitu ya perilakunya, apakah tindakan yang harus dilakukan pertama kali begitu Pak? Ya, tentunya kita melakukan pembinaan, namanya anak. Pertama, mohon maaf, anak tersebut kan dia tidak tahu apa yang dia konsumsi. Yang jelas pasti dia rasakan dampak daripada setelah menyalahgunakan atau menggunakan obat itu sendiri. Kemudian kita tanya dia dapat dari mana. Setelah tahu persis apa yang dia konsumsi, dampaknya, tentunya kami berharap pihak sekolah atau dari pihak Bapak Ibu guru bisa berkoordinasi khususnya dengan kami, kita melakukan pembinaan ke sekolah, sebab kami percaya Bapak Ibu guru itu memang sudah melakukan pembinaan. Namun barangkali dengan kehadiran kami di lapangan sekolah tersebut, kita memberikan pemahaman lebih jauh.
Oke. Baik. Sekali lagi untuk diingatkan untuk Bapak Ibu untuk memute karena juga karena keterbatasan peserta, kami pun juga harus memute peserta yang lain. Mungkin diharapkan Bapak Ibu yang lain yang masih tombol mic-nya terbuka di mute lagi, dimatikan supaya informasi yang disampaikan oleh Pak Kasatres Narkoba Polres Cirebon ini tersampaikan dengan jelas begitu ya. Pak Kasat, kita lihat dari berdasarkan efek tadi salah satunya adalah perubahan perilaku begitu ya. Ada yang sempat saya lihat begitu ya kasus pada pengguna begitu ya, kasus atau efek yang timbul terhadap pemakainya ini salah satunya adalah halusinasi. Apakah ini kemudian bisa dijabarkan Pak? Bagaimana kemudian ini halusinasi ini bisa terjadi? Ya, baik. Halusinasi itu bisa terjadi, itu yang jelas karena dia setelah menggunakan obat itu. Karena sarafnya kan terganggu, Pak. Sama, sekarang tidak usah jauh kita berbicara ketika kita menggunakan obat-obatan. Minum minuman beralkohol saja yang ini sifatnya umum, ketika orang mengkonsumsi pasti ada dampaknya. Apalagi jenis obat-obatan yang sekarang beredar. Jadi itu sudah pasti ya bahwa gangguan saraf setelah menggunakan obat-obat itu akan terjadi. Oke, untuk jenis narkoba yang bisa mengakibatkan halusinasi ini jenisnya apa saja Pak biasanya Pak? Hampir menyeluruh Pak. Hampir menyeluruh ya Pak, mulai dari kokain, ganja, LSD, Ya. Dan opium tadi ya? Iya. Depresan termasuk menjadi salah satu penyebab nggak sih Pak? Apa termasuk efeknya Pak? Ya, ada sebagian dari jenis obat itu. Ada yang sebagian mengakibatkan depresi begitu ya Pak ya? Betul, betul. Ya. Itu yang disebut dengan sakau kali ya Pak ya? Ya, itu akibat daripada melebihi dosis yang digunakan. Baik. Itu tadi beberapa efek begitu ya, ada halusinogen, kemudian depresan. Nah, kalau misalkan ini ada istilah lagi menjadi stimulan. Ini ada saya dapat begitu Pak. Efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak ini lebih cepat dari biasanya. Jadi penggunanya ini lebih bertenaga. Artinya mungkin kasusnya adalah yang sering digunakan oleh artis-artis begitu ya, supaya merasa lebih bersemangat begitu ya. Ini termasuk jenis apa Pak? Rata-rata. Ya, memang ada begini Pak. Kita harus ketahui bersama bahwa sebagian dari jenis narkotika itu kan memang boleh legal digunakan oleh medis. Yang pertama dari pihak. Kalau sejarahnya yang kami tahu itu kan bisa digunakan untuk supaya kalau istilah bahasanya sehari-hari kuat melek, kemudian tambah tenaga supaya kuat demikian. Tapi itu tentunya dengan dosis yang sudah ditentukan Pak. Kita tahu para pengguna atau penyalahguna yang sudah kecanduan itu juga melalui peran pihak-pihak terkait dari para pengguna yang sudah kecanduan. Salah satu pengobatannya juga digunakan yang SD Gumulung 41 seperti yang Bapak tadi bilang, bahwa ada memang sebagian jenis narkotika ini yang digunakan karena dia kan salah satunya menahan rasa sakit ada ya, dan memberikan tambahan energi, tambahan kekuatan seperti yang
Ya, baik. Sebelum saya ingin melanjutkan bertanya, begitu ya. Ya, saya ingin melempar ke para peserta, ke Bapak Ibu sekalian yang ada di kesempatan, bisa bertanya melalui kolom chat, begitu ya. Dua Astana hadir. Iya, silakan Ibu ingin bertanya, silakan Ibu Ratna Julaiha sudah menyalakan mic-nya tadi. Ingin bertanya apa dengan pas kasat narkoba? Ya, yang ingin bertanya silakan. Oh, Soeharto. Halo, saya. Ya, silakan Pak Soeharto ya. Dari Pak Radi. Silakan Pak yang ingin bertanya, Pak Soeharto, SPD. Pak Soeharto. Oke. Sekali lagi jika tidak ingin bertanya silakan dimatikan lagi tombol mic-nya. Dan saya ingin bertanya lagi dengan Pak Kasat untuk Pak Sentosa Sembiring. Pak, langkah pencegahan yang paling kecil di lingkup kecilnya ini apa Pak? Untuk anak-anak kita ini terhindar dari yang namanya penggunaan narkoba, bahkan jadi media penyebaran narkoba itu sendiri Pak. Baik, kami ulang lagi. Ini apa yang harus kita lakukan ya, tentunya untuk dapat mencegah sampai peredaran narkotika khususnya ke kalangan anak-anak kita. Kita harus tahu dulu ya, tadi udah saya sampaikan di depan bahwa ada berbagai macam jenis-jenis narkotika yang sekarang beredar. Tentunya dengan media yang sedang berkembang sekarang melalui sarana telekomunikasi. Ini mudah sekali Pak. Dengan adanya fasilitas telekomunikasi jenis handphone yang Android sekarang, fasilitas itu mudah sekali untuk mendapatkan salah satunya narkotika yang diinginkan. Untuk itu pertama kami berharap, karena ini kita dengan media Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Guru, kami sangat berharapkan agar anak-anak pertama, bila anak-anak tersebut menggunakan handphone, khususnya yang membawa Android ke lapangan, tolong perhatikan, periksa handphone anak-anak di sekolah, apakah ada ya mereka chat baik dengan teman maupun dengan jaringan narkotika. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melihat perilaku daripada anak-anak kita ini. Apakah sudah berbeda dari yang biasanya? Kalau memang berbeda, tentunya kita lakukan pendekatan, kita lakukan sharing dengan anak tersebut. Apakah sudah menggunakan narkotika? Kemudian kalau mereka sudah, tentunya ini kita harus bisa memberikan solusi kepada anak-anak, menyampaikan risiko dari narkotika itu sendiri, apa dampaknya bila dia menyalahgunakan narkotika tersebut. Jangan mereka justru kita ancam, kita takut-takuti sehingga mereka tidak terbuka. Justru anak-anak yang di bawah umur ini, karena dia tidak tahu, harus kita berikan pemahaman sehingga mereka berani menyampaikan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, sehingga bisa terbongkar jaringan narkotika itu sendiri. Demikian Pak. Ya, lingkup terkecil dulu di keluarga, ajak berkomunikasi, pantau atau perhatikan pergerakan setiap langkah-langkah anak kita begitu ya. Artinya bukan berarti dalam arti mengekang begitu ya. Tetap dipantau begitu ya, perhatikan apa kebutuhannya, ajak bercerita apabila memang ada terindikasi begitu ya, sempat menggunakan
ajak bercerita, kemudian cari solusi begitu ya. Agar memang walau bagaimanapun ini tetap harus ditangani dengan luar biasa, ekstra begitu ya, dari sisi psikologi juga berpengaruh begitu Pak ya. Mungkin sebagai orang tua begitu ya. Aduh, anak saya menjadi pengguna nih, bagaimana nih gitu. Agar tidak menjadi panik begitu ya. Tapi kita harus tahu bagaimana cara penanganannya agar lebih tepat begitu ya Pak ya. Salah satunya mungkin juga pengaruh atau mungkin pendidikan agama juga kita hadirkan di situ agar anak-anak didik kita ini menjadi apa ya, terhindar begitu ya Pak ya. Betul sekali Pak. Pak Kasat. Ya, saya kira cukup efektif Pak. Sebab anak-anak yang masih di bawah umur ini, dia masih takut dengan istilah dosa. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi melalui jalur religi, melalui jalur agamaan tersebut bisa kita ingatkan sehingga ya dia bisa terhindar dari perilaku yang Baik, sebentar. Kemudian Pak, untuk saya dia ada satu penanya nih Pak melalui link lain dari sini, dari satu peserta. Pak, kemudian nah ini mungkin tadi ada yang belum menyimak begitu Pak. Ada nggak sih katanya ini jenis-jenis narkotika yang dibatasi atau artinya masih diperbolehkan untuk digunakan begitu? Sebenarnya tadi sudah dibahas Pak ya, boleh Pak disampaikan kembali Pak? Kalau jenis narkotika yang boleh ya, saya ulangi Pak, bahwa penggunaan narkotika itu hanya digunakan oleh tenaga-tenaga tertentu seperti tenaga medis. Harus ada izin Pak. Kalau yang tidak ada izin, namanya juga narkotika, itu tidak boleh disalahgunakan. Artinya harus ada izin terlebih dahulu begitu ya. Artinya memang hanya untuk kalangan tertentu saja begitu ya Pak ya? Ya, umumnya dari medis Pak. Kalau boleh tahu biasanya ini untuk penggunaan apa saja Pak? Artinya di medis ini biasanya untuk tindakan apa Pak begitu? Tindakan untuk menghilangkan rasa sakit seperti bius itu kan itu dari narkotika. Sebagai antiinflamasi begitu ya, penahan nyeri. Penahan nyeri, penahan sakit. Itu ada kandungan daripada narkotikanya. Oke. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan aja di kolom chat untuk bertanya. Tadi juga sempat beberapa, saya sedang mencari, ini masih kelewat. Ya, ini sudah sejauh mana Pak pihak kepolisian dalam memberantas narkoba khususnya yang ada di Cirebon? Ini Pak Agus Sabtaji ini bertanya nih. Ya, Pak Agus Sabtaji bertanya melalui kolom chat, ini menyampaikan sejauh mana pihak kepolisian dalam memberantas narkoba khususnya di Kabupaten Cirebon. Baik, bahwa Satuan Narkoba Polresta Cirebon berbagai cara kami lakukan untuk pemberantasan. Antaranya perlu kami sampaikan di sini bahwa ini setiap hari kita melakukan razia baik terbuka maupun dalam kesempatan yang baik itulah perlu kami sampaikan
bahwa wilayah Kabupaten Cirebon kami sampai hari ini sudah menangani 72 kasus yang kami lanjutkan ke proses pengadilan dan mengamankan 75 tersangka. Bukti bahwa pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon berupaya maksimal dengan menggandeng berbagai pihak untuk bisa lebih maksimal dalam pengungkapan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tersebut. Oke, Pak, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Usman Abdullah. Dari Pak Usman Abdullah, bagaimana kemudian cara mengatasi anak yang sudah terkena narkoba dibawa ke polsek kah atau langsung ke rehabilitasi, Pak? Bisa dibawa ke kami, bisa dibawa ke 30 tuh yang ini keluar, yang itu langsung ke rehabilitasi. Oke, jadi pilihannya tadi peduli terhadap keluarganya. Jadi jangan sampai ditangkap dulu, Pak. Artinya tadi itu sudah ya. Jika sudah terdampak, bawa ke polsek atau ke polres, kemudian nanti akan direhabilitasi begitu ya, atau langsung dibawa ke BNN begitu ya? Ya, boleh. Baik, baik. Kemudian juga ini, oke, ini hanya menyapa saja, tidak apa-apa. Oke. Sebagai penutup, Pak, yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini, silahkan, Pak. 10 ke berapa? Kesimpulannya. Kesimpulannya ya, pertama ya saya menyebutkan terima kasih tidak akan kita ditanggung ya, masa ini tergantung ibu bapaknya aja seperti apa yang kami simpulkan bahwa dengan maraknya peredaran narkotika di Kabupaten Cirebon Indonesia, kami sangat berharap awal kesempatan yang baik buat kita untuk saling memberikan informasi, saling memahami pentingnya SD lain berbagai pihak belum pernah ada yang melakukan pencegahan pemberantasan terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Cirebon dengan moto bahwa Cirebon harus bisa bebas dari narkotika. Untuk itu kami berharap semua pihak mau begitu mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Cirebon. Iya. Oke, Pak, ini mungkin menambahkan saja, ini ada beberapa lagi pertanyaan yang masuk di kolom chat. Mungkin sembari nanti kita akan di akhir ingin menyampaikan dulu pertanyaan dari Pak H. Kadrawi. Ini bertanya, apakah ada panduan atau jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui oleh pihak sekolah ini, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Asal ini gini, kami kan ini, Pak, kontak ya. Jadi kami harapkan dari pihak sekolah supaya lebih detail, karena melalui media ini mungkin tidak bisa begitu, karena banyak, Pak, jenis, tapi yang umum saja di lapangan seperti yang aja terserahlah, yang penting mah bagaimana yang sasaran anak sekolah ini sekarang obat-obatan, Pak. Ya gini, ada dengan masa COVID ini ya, ada ya, karena disebutnya juga beda-beda di wilayahnya. Makanya kami harapkan kalau memang perlu, kami berharap dari pihak sekolah bisa mengundang kami untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak didik kita kalau memang sudah nanti waktunya anak sekolah masuk. Demikian, Pak. Oke, berarti untuk lebih jelasnya Pak Sentosa sendiri berkenan begitu ya untuk diundang menyampaikan informasi penting ini di sekolah masing-masing begitu ya.
Ya Pak. Ya, Pak. Bagaimana cara menghubunginya Pak? Atau bisa langsung kemana nih Pak untuk mengundang Pak Sentosa ini Pak? Bisa langsung ke Polresta Cirebon atau melalui nomor kontak saya bisa langsung saya sampaikan di sini. Baik, bisa datang ke Polres langsung begitu ya, bertemu Pak Kasat Narkoba Polres Cirebon, Pak Kompol Sentosa Sembiring SH begitu ya. Boleh Pak. Kami dengan senang hati apabila dari pihak sekolah bisa mengadakan acara tersebut dan kami siap hadir. Iya baik, Pak Sentosa terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat, lancar aktivitas di setiap harinya. Kemudian informasinya ini sangat bermanfaat dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Sentosa sudah bergabung. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.